بسم الله الرحمن الرحيم Bisa dimulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita terima, kita rasakan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu di Masjid As-Sakinah, guna memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan menggunakan waktu kita sampai sholat isya dimanfaatkan untuk ngaji bareng-bareng bersama-sama, ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kajian yang akan kita bahas pada pembahasan atau pada kajian malam hari ini membahas dari keberagaman dalam kaifiyah atau cara, tata cara ibadah. Judul kalimat tersebut diambil dari pertanyaan yang disampaikan kepada majelis tarjih dari namanya di sini tidak disebutkan ya. Mari kita perhatikan pertanyaannya. Yang bertanya ini tentu mengawali dengan salam ya. Jika ada lebih dari satu riwayat hadis pada sebuah tuntunan ibadah, bagaimana sikap dan ibadah kita? Sama halnya juga di masjid kita ini ya, mungkin 10 orang yang sholat, 10 orang tidak akan sama sholatnya, bermacam-macam ya. Misalnya pada kasus duduk tasyahud sholat 2 rakaat.
Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi duduk tawarruk. Dan di riwayat lain, Nabi duduk seperti tasyahud awal, sholat wajib. 3 rakaat, 4 rakaat. Berarti duduk iftiros. Apakah dibolehkan memakai satu dari yang diyakini? Bolehkah kita kadang memakai satu dan di lain waktu memakai dalil yang lain selama dalil-dalil tersebut sahih atau bagaimana? Pertanyaannya diakhiri dengan salam, namanya tidak disebutkan. Dan ini sudah pernah dimuat di dalam majalah resmi Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, pada tanggal atau pada ini nanti ada di belakang itu tanggal 17 tahun 17. Mari kita perhatikan jawaban dari Majelis Tarji ya. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Tata cara ibadah sholat dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkadang ditemukan keragaman, ketentuan, dan hal itu didukung oleh dalil yang sama kuatnya. Masalah inilah yang seringkali membuat umat Islam berbeda pendapat atau khilafiyah ya, hingga terkadang saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Dalil-dalil yang menerangkan sebuah ketentuan syariat tidak jarang ada keberagaman. Hal itu tidak berarti bahwa telah terjadi pertentangan atau ta'arud antara satu dalil dengan dalil yang lain. Namun bisa jadi karena ketidakfahaman. Saya ulangi lagi ya. Namun bisa jadi karena ketidakpahaman manusia dalam menangkap maksud syariat. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan dalam memahami sebuah nas agama adalah dengan memahaminya secara menyeluruh atau samil, jam'i, komprehensif, agar mendapatkan suatu gambaran utuh dari dalil agama tersebut. Namun apabila tidak kunjung didapati pemahaman yang menyeluruh, maka bisa jadi dalil-dalil tersebut memang kontradiktif atau ta'arud satu sama yang lain. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam beristidlal, istidlal itu mengambil dalil hukum, beristidlal, mencari hukum terhadap satu masalah yang memiliki dalil-dalil yang saling bertentangan, atau dalam istilah usul fikih ta'arud al-adillah, adalah dengan cara jam'ul wa taufik atau tariqatul jam'i, penggabungan dan penyelesaian. Kalau bisa digabungkan, bisa diambil kompromi, bisa semuanya diamalkan. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, ya, maka wajib dilakukan pengkajian dan ijtihad. Siapa yang bisa melakukan ijtihad? Tentu ulama-ulama yang punya kualitas kapabel ya, kredibel, kompeten ya, punya ilmunya ya. Kalau kita ini bukan mujtahid, jamaah rahimakumullah, kita ini tingkatannya hanya ittiba mutabik kita ini. Ngikuti pendapat, dan pendapat tersebut kita paham masalah dalilnya, tahu dalilnya, pengambilannya. Okay?
Karena tidak gampang orang menjadi mujtahid, berijtihad tidak mudah itu. Wong kita tidak menguasai ilmu bahasa secara utuh, bahasa yang bagaimana, balaghah mantiknya kita tidak menguasai, tafsirnya juga kita tidak begitu paham, apalagi usul fikihnya kita tidak menguasai, maka kita belum dikatakan kita ini sebagai orang mujtahid atau berijtihad. Tidak, kita ini. Dalam rangka mentarji itu adalah mengambil dalil yang kuat salah satu dari kedua nas itu dengan salah satu caranya dengan tarji itu. Itulah lembaga yang resmi punya kompeten mengkaji nas-nas sehingga hasilnya membuat tuntunan-tuntunan cara kita beribadah. Sebetulnya jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali pada buku petunjuknya tinggi, insya Allah keragaman tadi itu selesai di sini. Ketemu di sini keragaman itu. Menyatunya di sini itu. Di buku ini itu. Jadi itu. Itulah tugas pokok majelis tarjih, dan ketika dibentuk awalnya tujuannya begitu karena melihat orang Muhammadiyah ini sholatnya macam-macam. Kepalanya 10 yang sholat, orangnya sholatnya macamnya 10. Maka majelis tarjih dibentuk. Dan keinginan tersebut dari tokoh Muhammadiyah yang lahir di Surabaya. Dan makamnya ada di Sunan Ngampel sana, di Masjid Ngampel sana makamnya. Siapa yang tadi? Siapa yang tahu? Ki Haji Mas Mansur. Ada di Ngampel sana makamnya itu. Mas itu memang aslinya memang dari, kalau ada istilah Mas Surabaya asli itu pasti dari keluarga dalam Sidoarjo itu. Aslinya sana, kelahiran sana itu. Beliau tertarik dengan cara-cara yang disampaikan dakwah oleh tokoh Muhammadiyah dan akhirnya menjadi pengikut setia Kiai Ahmad Dahlan itu. Itulah keinginan dari beliau untuk membentuk majelis tarjih itu. Ya, jadi itu. Kemudian jikalau ini tidak mungkin dan tarjih juga tidak mungkin. Sedangkan sejarah kedatangan dua nas itu diketahui, kita mengetahui dalil-dalilnya beragam tadi, diketahui mana yang dulu, mana kemudian. Maka yang menyusul ini menasak, ada nasek mansuk, menghapus nas yang terdahulu, berarti nas yang dahulu dimansuk, dihapus. Jika sejarah kedatangan kedua nas itu tidak diketahui mana yang, maka pemberlakuan terhadap kedua nas itu ditangguhkan atau tawakuf. Ini sumbernya tidak tahu asalnya dari mana, maksudnya mana yang lebih dahulu itu tidak diketahui. Maka dengan cara berhenti itu bisa diambil satu dari dua dalil tersebut untuk kita lakukan. Tapi tetap kita menjaga yang tidak sama dengan kita. Ya tawakuf. Adapun dalam masalah duduk tasyahud pada sholat 2 rakaat yang saudara tanyakan, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan yang serupa telah dibahas dalam sidang fatwa pada hari Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 1427 Hijriah /7 April 2006 Masehi, serta hari Jumat tanggal 15 Syafar, kalau bahasa Arabnya kan Sofar itu, Sofar 1429 Hijriah /22 Februari 2008 Masehi, dan hari Jumat tanggal 11 Jumadil Awal 1431 Hijriah /30 April 2010. Jadi banyak pertanyaan ini hampir sama, bukan sekali dua kali ditujukan disampaikan ke majelis tarjih. Dan ini jawaban mungkin insya Allah yang terakhir ini. Untuk lebih jelasnya kami akan uraikan kembali isi beserta tambahannya sebagai berikut. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara duduk dalam sholat sebagai berikut. 1. Duduk iftiros. Keterangannya dalam kurung, duduk dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Duduk begini disebut duduk iftiros.
Ini macam yang pertama itu. Ya. Apa dalilnya? Mari kita lihat keterangan dalilnya. Disampaikan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, qala telah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, membuka as-salata, yaitu salatnya bitakbir, dengan takbir. Ini yang disebut takbiratul ihram. Wal qiraah, dan membaca qiraahnya bilhamdulillahi rabbil alamin. Ngeten iki penjelasan dalam HBT tidak langsung hamdalah, tapi di sini runtun, ada ta'awudnya, ada basmalahnya itu. Entah basmalahnya dibaca sirri pada sholat jariyah, jar seperti maghrib, terserah. Nanti ada pembahasan khusus, ya. Karena di sini runtun, tuntunan sholat, iftitah dulu ya. Kemudian sehabis iftitah, kemudian ta'awud, sehabis ta'awud, basmalah dan fatihah itu. Ya, penjelasan hadir lain. Ini satu dalil yang berkaitan dengan masalah cara sholat. Dan dalil-dalil masalah sholat kita tidak hanya mengacu pada sumber riwayat dari sahabat. Berbagai macam sahabat meriwayatkan berbagai macam, kemudian dikumpulkan, akhirnya dibuat tuntunan, ya, dihimpun dalam buku satu, yaitu buku Himpunan Busan Tarjih. Wakana, dan adalah beliau idza, tatkala atau ketika rokaah, ketika beliau ruku, lam tidak yushis, tidak terlalu turun ya, atau tidak terlalu mengangkat isinya, roksahu kepalanya itu. Walam yusawib, dan tidak terlalu turun. Jadi Rasulullah kalau ruku tidak terlalu mengangkat kepalanya, nggak dangak, itu maksudnya nggak terlalu di atas bungkuknya, dan tidak terlalu turun cara rukunya. Walakin, akan tetapi, baina dzalik, akan tetapi di antara tadi itu diterangkan dalam hadis lain, lurus. Sahabat Ali menggambarkan Rasulullah ya, punggungnya lurus itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', ini yang disebut berdiri itidal. Lam yasjud, Rasulullah enggak langsung sujud, berarti ada tuma'ninanya, disebutkan dalam tuma'nina Rasulullah itu. Berdiri itidal, tuma'nina, dengan bacaan lengkap dalam hadis itu, bagaimana bacaan itidalnya dan apa yang dibaca ketika beritidal itu. Hatta yastawiya, sehingga Rasulullah lurus qaiman, apanya, berdirinya. Wakana, dan adalah idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya minas sajadah, dari sujudnya. Lam yasjud, Rasulullah enggak langsung sujud, di sini duduk di antara dua sujud, tenang dulu tuma'ninah itu. Hatta yastawiya, sehingga lurus jalisan duduknya itu. Lurus duduknya itu. Wakana, dan adalah yakulu, dikatakan di sini dalam hatinya Ibu Aisyah, fi kulli rakatin, di dalam tiap-tiap 2 rakaat, tahiyah, ada tahiyatnya. Wa kana yarfu rijlahu yusra, dan adalah ketika itu Rasulullah kaki kakinya ini diluruskan. Iftiros itu adalah iftiros dengan kaki kirinya diduduki, wayansibu di sini, dan menegakkan atau menancapkan rijlahu, kakinya al-yumna, yang kanan. Ini yang disebut dengan duduk iftiros. Wa kana yanha, dan Rasulullah melarang dari an ubati syaitan, duduk dengan cara duduknya syaitan. Bagaimana duduk syaitan? Kan kita tidak tahu. Ini diberikan penjelasan oleh ulama ketika menafsiri hadisnya tadi. Imam Nawawi memahami duduk cara syaitan itu ada 2. Ngeten Yusewu, Kak peragakan Yusewu nggih. Kata Imam Nawawi itu ada 2 macam duduk ubatu syaitan. Yang pertama duduk ngeten iki. Kata Imam Nawawi itu. Aduh Kak teko. Abli ngeten. Ngeten dengan cara begini. Ada lagi cara yang kedua, kata Imam Nawawi begini. Ini duduk, kata Imam Nawawi, duduk caranya duduk setan. Mboten angsal ngeten iki. Jadi itu. Kita lanjutkan. Wayanha, dan beliau melarang juga, ayyaf tadi syarrojulun diro'aihi iftirasan sub,
Di mana seseorang ketika itu juga ketika dilarang ini masalah-masalah sujud ini. Sujudnya sebagaimana hewan buas ketika dobrok. Bagaimana dobroknya? Tangannya diletakkan di tanah di lantai itu. Nah, ngoten niku. Boten angsal. Dalam hadis lain diterangkan bagaimana sujud yang sempurna. Ibnu Abbas mengatakan ini lengkap di sini. Rasulullah digambarkan kami diberi umirna antas juga ala sab'a abdom gitu. Begitu kan. Kami diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh itu. Kemudian wasar buaji wanfun ini pertama itu. Kemudian menunjuk dengan tangannya itu. Kemudian menunjuk dengan lututnya, kemudian kedua kakinya itu. Berarti itu nempel semuanya sujud. Digambarkan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah ketika sujud bukan qobid, ini maksudnya diginikan tangannya, dibuka. Tapi ini tidak diginikan, diangkat. Lutut apa namanya? Ini sikut Rasulullah diangkat. Ya. Ini. Wa kana yahtami ketika itu Rasulullah mengakhiri salatnya dengan bitaslim. Bagaimana salamnya? Di sini ada itu cara salamnya itu, ya, dari itu. Bagaimana salamnya dan ucapan bagaimana ada di sini semuanya ada itu. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, duduk tawarruk. Dalam kurung penjelasannya duduk dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini yang disebut dengan duduk tawarruk. Apa dalilnya? Kita lihat keterangan disampaikan dari Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafar. Dari Muhammad bin Amr bin Atha, sesungguhnya ketika itu dia berada duduk bersama-sama nafar itu penafsiran oleh ulama segolongan atau sekelompok orang lebih daripada 10. Itu nafar itu. Boleh jadi orangnya 12, boleh jadi 20 itu. Min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat duduk ternyata obrolan mereka para sahabat ternyata yang dibicarakan pada karena solatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut-sebut yang diceritakan ngobrolnya itu masalah salat Rasulullah. Begitu jamaah rahimakumullah ya. Bayangkan sudah sering ibadah sholat tapi yang diobrolkan ini ya apa sholat yang benar itu. Karena disebutkan dalam Ibnu Saibah mengatakan ada 60 tahun orang sholat, tapi sholatnya ditolak oleh Allah itu. Kenapa ini kok ditolak? Karena la yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Nah, ngoten niku. Sujudnya nggak sempurna, rukuknya nggak sempurna, sehingga sholatnya ya ditolak oleh Allah. Jadi obrolan-obrolan para sahabat ketika itu bicarakan masalah sholat, ya apa sholat kita, ya apa. Nah, ternyata saat itu jamaah rahimakumullah, faqala Abu Humaid As-Sa'idi. Ada seorang sahabat namanya Abu Humaid As-Sa'idi itu. Mengatakan seperti ana itu. Ana itu bukan anania, karena ini menunjukkan sifat takkid kepada orang-orang yang ketika itu tidak begitu paham, tapi ada yang el-elan. Bicara masalah sholat, tapi tidak tahu persis sholat Rasulullah. Sehingga Abu Hamid mengatakan seperti ini, ana kuntu akhadakum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang keberadaannya ahfad itu lebih hafid, lebih hafal, lebih tahu maksudnya itu, lebih paham terhadap sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamu. Nah, kata dia, nyata niki boten sombong, boten congkak. Karena menunjukkan mentakid pembicaraan. Supaya orang tadi itu bisa mendengar pembicaranya. Kemudian Abu Hamid menerangkan kata niki, ro'a itu saya melihat kepada beliau, kepada Rasulullah idza kabbara. Ketika atau apabila Rasulullah bertakbir, ja'ala yadai menjadikan kedua tangannya khidaan dalam khutbah. Tapi lafadznya menggunakan khida, disejajarkan atau sejuluskan, mankibai, disejajarkan dengan pundaknya. Artinya tangannya itu tidak melebar di pundak, tetap diangkat sejajar dengan pundak. Tapi di sini diterangkan dalam hadis lain disejajarkan ibu jarinya dengan daun telinga. Jadi lengkap, tapi tidak lebar begini. Kalau ini kan tidak sejajar dengan pundak, sejurus ini. Jadi itu keterangan yang lain.
Wa idza raka'a, apabila Rasulullah ruku, amkana, makan itu menempatkan ya dari kedua tangan beliau ditempatkan di mana? Fi rukbatai, di lututnya, dipegang lututnya Rasulullah ketika ruku. Suma asara, kemudian Rasulullah menurunkan apa? Dhahrahu, punggungnya atau gegernya itu lurus, digambarkan dalam hadis lain sahabat Ali mengatakan begitu. Rasulullah kalau sujud, andai kata kalau ada menaruh air itu di atasnya tidak akan tumpah. Itu menunjukkan betapa lurusnya ketika itu punggung Rasulullah ketika saat ruku itu. Fa idza rafa'a Rasul, apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, istawa, ya, lurus itu ya. Hatta ya'uda kulla faqor, sehingga kembalilah tiap-tiap tulang. Kembali kemana-mana? Makanahu, tempatnya. Bagaimana tempatnya tulang kembali ke tempatnya? Ini difahami oleh ulama dulu sama. Kalau ulama belakangan memahami kembali ke tempat semula seperti gini, itu bin Bas, sedekap. Tapi ulama dulu tidak ada, bahkan Sami Allah Ilmu Hamidah tidak ada itu dalam bagi-bagi mereka itu, termasuk madhab besar itu, 4 madhab itu, yang lain juga sama. Namanya kembali tempat semula itu ya gini, irsal itu. Lalu belakangan ya antaranya ulama Arab Saudi, tidak semuanya ya, termasuk bin Bas yang keras pendapatnya, ya kembali kepada seperti semula, sedekap ini. Itu pendapat beliau itu. Lalu bagaimana Muhammadiyah? Dijawab nanti ada persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah keragaman masalah sholat. Saya sebelum meneruskan, kira-kira kalau menurut panjenengan ada imam sholatnya nyusahu sami Allahu liman hamidah begini, panjenengan dos itu ngikut begini. Loh kenapa? Padahal dalil umumnya innama ju'ila imam liyutammabi, ngerti umumnya itu. Sesungguhnya hanya saja ini ada berkasar, imam itu ditunjuk atau diangkat untuk diikuti. Nah, itu umum, mutlak kan tadi. Tapi ketika ada yang muqayyad, ada yang khas, ini yang harus kita pahami. Yang mutlak bisa dikoyat dengan yang khas, yang lain, yang khas yang ada mengikat yang khusus. Yang am bisa ditafsir dengan hadis khusus. Mana yang kita ikuti ya? Ya kita ikuti sesuai dengan dalil. Dalil yang mana? Dalil yang sesuai dengan keyakinan paham kita. Ngoten jamaah rahimakumullah maksudnya itu. Sama Muhammad begini, imannya begini Yusefu. Ya. Karena ada juga mubalik kita yang menyampaikan di jamaah, akhirnya jamaahnya menjadi bingung, seakan-akan mereka itu pinter kayak pinter dewi-dewi itu, dengan melemahkan atau ya, apa namanya itu, menjelek-jelekan atau menyalahkan pendapat yang berbeda dengan beliau itu. Katanya mana dalilnya, kalau ada begini mana dalilnya itu. Nah, nanti akan kita lihat keterangan bagaimana cara Muhammadiyah, cara itidalnya itu. Ya, kita lanjutkan. Faidah sajada, apabila Rasulullah sujud, wadoa, beliau meletakkan apa? Yadai khairum tarisin. Ini tadi. Sujudnya meletakkan tangannya, tapi dengan cara tidak dobrok tangannya itu, tidak ditempelkan oleh lantai. Wala qabidiyah, dan tidak dimasukkan gini, rapat gini Rasulullah, tapi dibuka dalam hadis lain itu. Wastaqbala, dan menghadapkan apa yang didapatkan di atrof, ujung-ujung apa? Asabi rijali, ujung-ujung jari kaki di hadapan ke kiblat. Faidah jalasa, apabila Rasulullah duduk fi rakaataini, dalam kedua rakaat. Kami terjemahkan begitu ya. Karena nanti ada rakaat berikutnya. Ini bukan sholat 2 rakaat ini. Ada kedua rakaat. Ini maksudnya duduk tasyahud awal atau tahiyat awal itu. Jalasa, duduknya ala rijlihi, di atas kaki al yusra, yang kiri, atau telapak kaki yang kiri. Wa nasoba, dan menegakkan atau menancapkan al yumna, kaki yang kanan. Tetapi wa'idha jalasa fi rajul akhirah, apabila beliau duduk pada rakaat yang akhir, ya, qaddama, mengedepankan rijlahu, kakinya al yusra, yang kiri, wa nasoba, dan menancapkan atau menegakkan al ukhra, yang lain, kaki yang kanan. Wa qa'ada, dan bila duduk ala maq'adatihi, yaitu duduk di pantatnya atau di bokongnya. Nyata niki disebut duduk apa itu? Duduk tawaruk. Nyata niki. Ya. Jadi apabila Rasulullah mengakhiri sholatnya, akhir rakaatnya, maka Rasulullah di sini duduknya caranya adalah duduk tawaruk. Nah, mari kita lihat penjelasan. Sebetulnya jamaah rahimakumullah, bukan hanya 2 duduk dalam sholat, ada duduk yang tiga, tapi tidak populer, tidak masyhur.
yang disebut duduk ikna. Ikna itu ngeten iki sewu. Tadi kan ngeten macam dua sih kalau di penjelasan tadi. Ini namanya iftiros, ngeten iki ya. Kalau ini tawarruk, nah, kaki kirinya itu dimasukkan ke depan, kemudian kanan tetap ditegakkan. Ini tawarruk. Lalu bagaimana kalau ada duduk begini? Tidak ada penjelasan hadisnya itu. Yang ada lagi duduk yang ketiga ngeten iki. Riwayat siapa? Sahih Ibnu Abbas ngeten iki. Enteng ngeten iki. Nggih? Boten populer tapi. Yang populer kan hanya dua itu, ya. Duduk iftiros dan duduk tawarruk. Baik, kita lanjutkan keterangannya. Melihat hadis-hadis di atas, keseluruhannya memiliki derajat makbul. Makbul itu bisa diterima, diamalkan, yakni dapat dijadikan hujjah, argumentasi, dalil. Sehingga dalam menentukan tata cara duduk tasyahud pada berbagai rakaat sholat, perlu dilakukan pemahaman hadis secara menyeluruh, komprehensif. Dan bukan menggunakan metode pemahaman hadis yang kontradiktif, bertentangan. Karena pada hadis-hadis tersebut tidak ditemukan hukum yang berbeda, tetapi ada ketidakjelasan satu hadis apabila dipahami secara sendiri tanpa memahami hadis lain yang temanya sama. Apa? Duduk sholat. Ini temanya ini. Pembahasan duduk sholat. Nah, secara tekstual atau lafaz, hadis nomor 1 tadi Ibu Aisyah, riwayat Muslim dan Abu Daud melalui Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa ya, pada setiap 2 rakaat membaca at-tahiyat atau tasyahud dan duduk dengan cara duduk iftiros. Namun pemahaman ini tidaklah tepat. Kenapa? Karena pada hadis lain ditemukan. Hadis apa? Ya hadis nomor 2 ini. Riwayat Bukhari melalui Abu Humaid As-Sa'di itu menjelaskan bahwa beliau Abu Hamid mengetahui betul cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk dengan cara iftiros. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, duduk dengan cara tawarruk. Hadis nomor 1 tidak dipahami secara kemutlakan, akan tetapi harus dihubungkan dengan pemahaman terhadap hadis lain yang semakna dan temanya sama. Dalam hal itu yaitu hadis nomor 2. Jadi itu. Jadi jamaah rahimah, kalau kita tarjen, kalau kita hubungi tarje ya, kuat mana riwayat Muslim dengan Bukhari? Tidak ada ulama mengatakan lebih kuat Muslim, tentu lebih kuat Bukhari. Nggak digugurkan hadisnya Aisyah, dipakai, tetap dipakai. Tidak salah hadisnya Aisyah tadi itu. Ini menggambarkan cara-cara sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, ya, digambarkan seperti itu. Oleh hadis lain cukup jelas. Jadi bukan digugurkan hadisnya Aisyah tadi, riwayat Muslim. Ini bertentangan dengan hadisnya Bukhari, lebih kuat, lebih sahih, boten. Itulah cara-cara yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Ternyata tidak bertentangan kok hadis tadi itu. Kalau bisa difahami secara utuh. Apa maknanya? Hadis Aisyah tadi tidak secara mutlak itu sholat 2 rakaat, tapi maknanya adalah sholat ketika duduknya iftiroh tadi itu bukan sholatnya 2 rakaat, tapi sholatnya mungkin 3 rakaat dan mungkin juga 4 rakaat. Apa bisa? Bisa ditemukan dalam hadis lain, hadis nomor 2 itu. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap hadis 1 adalah cara duduk pada rakaat kedua yang bukan merupakan rakaat terakhir dengan cara duduk iftiros. Sedangkan duduk pada rakaat kedua dan rakaat tersebut merupakan rakaat terakhir yang diakhiri dengan mengucapkan salam, maka duduknya dengan cara duduk tawarruk. Nah, pemahaman semacam ini dikuatkan dengan pemahaman dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa cara duduk pada rakaat terakhir, baik jumlah rakaatnya 2, 3, atau 4, dengan cara duduk tawarruk. Seperti apa hadisnya? Mari kita lihat. Hadis dari Abi Humaid lagi dari As-Sa'di mengatakan, dalam riwayat lain mengatakan, karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika atau tatkala karena adalah beliau firrokaataini di sholat 2 rakaat allataini, awal 2-nya tadi itu tanqodi fihima sholatu, tanqodi itu menyelesaikan, diakhiri di 2 rakaat, yaitu sholatnya akhir, mengakhiri sholatnya di jalul yusro, kaki yang kiri, waqa'ada, dan duduknya ala siqihi mutafarrikan. Nah,
duduk di sebelah kakinya dengan cara tawarruk. Nah, ngoten niku. Jadi ketika Rasulullah mengakhiri sholatnya, maka duduknya digambarkan dalam hadis ini adalah duduknya duduk tawarruk. Summa salam, kemudian Rasulullah salam. Ini sebagai penguat dari hadis-hadis yang tadi dikompromikan ternyata tidak ta'arud kok, tidak bertentangan itu. Bisa ketemu jalan tengahnya itu. Dan disimpulkan. Ini juga kalau sahih hadisnya ada di Nasa'i itu. Nah, hadis nomor 2 dan hadis di atas memiliki redaksi yang hampir sama tapi berbeda pada lafadz akhor dan qaddama itu. Meski begitu keduanya tidak memiliki arti yang berbeda. Nah, dengan demikian mengkaji ulang pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat rakaat terakhir yaitu duduk tasyahud akhir dalam sholat, baik sholat tersebut jumlah rakaatnya 2, 3 maupun 4 rakaat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam, cara duduk pada rakaat terakhir tersebut sama, yaitu duduk dengan cara duduk tawarruk. Nah, dengan demikian dalam hal tata cara sholat, dalam hal tata cara duduk tasyahud ini adalah bukan merupakan amalan ibadah tanawu. Apa tanawu? Bermacam-macam, beragam. Dan tidak pula kontra, tidak bertentangan, tidak ta'arud, melainkan hanya memiliki satu ketentuan yang didapatkan dari pemahaman hadis-hadis Rasulullah secara menyeluruh atau komprehensif. Adapun memilih salah satu atau berselang-seling menggunakan nas agama dalam beribadah yang sifatnya tanawu, bermacam-macam atau beragam adalah boleh, silakan. Hal itu menunjukkan kedalaman ilmu bagi pelakunya sehingga tidak mudah menyalahkan tata cara ibadah orang lain hanya karena dia berbeda. Dengan syarat adalah tata cara yang beragam tersebut memiliki dasar nas agama yang sharih, jelas dan sahih. Jadi tingkat validisanya bisa dipertanggungjawabkan, disepakati oleh ulama hadis. Contohnya apa? Ngeten iki contohnya. Dari keberagaman tata cara ibadah adalah dalam membaca basmalah sebelum surah Al-Fatihah. Nyata niki bisa difahami, berarti Muhammadiyah memahami basmalah itu bukan bagian Al-Fatihah. Kan cukup jelas kalimat ini. Ya. Contoh cara beragam dalam membaca basmalah sebelum membaca surat Fatihah. Memang ada mushaf yang kami miliki Al-Qur'annya beda dengan cara umum. Misalkan kami damalab hawal itu. Bismillahnya itu bukan masuk surat, satu surat. Tapi baru alhamdulillah satu surat. Satu ayat itu. Jadi itu. Loh, berarti kurang ayatnya tuh, tidak. Bedanya nanti surat yang ke-6. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan satu ayat tapi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu surat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim itu surat yang ke-7. Wonten mushaf konten ini resmi, boten palsu niku. Ada, saya punya mushafnya dan riwayatnya sanadnya ada itu. Ya, sumbernya juga ulama-ulama, imam-imam ahli qiraah semuanya itu. Nah, panjenengan kalau baca qiraah Al-Qur'an kan ada yang terkenal kan bacaan ada 7 qiraah itu. Sebetulnya bukan 7, ada 16 qiraah itu di kalangan para sahabat, di kalangan para imam-imam qiraah itu. Nah, saya ulangi lagi ya, jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah melihat bahwa dalil yang digunakan pada kedua pendapat tersebut memiliki derajat yang sama-sama sahih dan makbul, sehingga dalam pelaksanaan membaca basmalah dalam sholat jar maghrib misalnya dengan bacaan jahar basmalahnya atau basmalahnya dibaca sir pelan, ya ini juga boleh, tidak masalah, sama-sama kuat dalilnya, bisa diamalkan. Yang tadi kita nabuh beragam itu. Tiba-tiba dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, ternyata Rasulullah, saya sholat belakang Rasulullah, basmalahnya dikeraskan. Itu versi Abu Hurairah. Versi Anas beda. Saya itu pernah sholat di belakang Rasulullah, juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, juga pernah sholat di belakang Umar. Semuanya tadi mengawali qiraatnya bilhamdulillah rabbil alamin. Itu versinya Anas. Jadi ini ngeten iki mboten tanawu, mboten ta'arud tapi tanawu, beragam itu. Tempo-tempo dilihat oleh Abu Hurairah, Rasulullah baca basmalah dikeraskan. Tempo-tempo pada waktu
dilihat sahabat lain, diikut sahabat lain, termasuk juga Ali mengatakan begitu, ya. Rasulullah, termasuk Anas mengatakan begitu, ya. Ternyata Rasulullah yang banyak diikuti oleh sahabat lain. Seringkali Rasulullah pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh mengawalinya tanpa basmalah. Ngerti nggih jadi. Sedangkan dalam kerabatan asal agama yang berkontradiktif, maka lebih baik untuk memilih salah satu yang paling tepat atau kuat. Sekali lagi, ya, pernah dimuat dalam rubrik agama tanya jawab yang diasuh tentu saja di majelis yang punya kewenangan membahas masalah tersebut. Dan tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah 2 edisi 2 sampai 3 tahun 2017. Monggo itu dulu karena waktunya terbatas, dan ini juga kami sebutkan secara khusus karena nyusul jamaah rahimakumullah ketika kami menerangkan masalah sholat ada jamaah menerangkan Ustaz. Ya. Ada Mubaligh Muhammadiyah Ustaz menerangkan kalau duduknya sholat 2 rakaat sholat fardu kita tabaruk tapi sholat sunnah iftiros. Kok begitu keterangannya itu? Sehingga jamaah menjadi ragu-ragu bingung. Nah, makanya ini kami sertakan bagaimana sih pendapatnya cara duduk tasawuf pada sholat wajib, ya, dan sunnah sholatnya 2 rakaat. Nanti insya Allah akan penjelasan lebih khusus. Monggo silakan. Nggih, silakan. Kami menikmati. Nggih. Benar. Nun? Usia, nggih. Oh, ngoten. Oh, nggih. 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 Iya. Nggih. Kalau orang udur itu betul usah dibahas, Bapak. Udah itu. Sesuai dengan dia. Maunya apa? Mau sholat misalnya sambil duduk silakan, pakai kursi silakan, duduk lesehan boleh-boleh saja. Karena keterangannya menggunakan ya jelisu itu bisa duduknya bisa di atas kursi juga bisa, atau makadun itu di atas tempat duduk juga bisa, atau di lantai juga bisa. Terserah itu. Duduknya bagaimana tidak diterangkan rinci itu. Mana yang bisa itu. Tapi kalau ada yang itu, kalau salafi itu satunya atau satu butuh dia pegang. Ya itu tadi kan sudah disinggung, Pak. Ditanyakan sama dengan tadi itu. Bukan sholat subuh saja, pokoknya 2 rakaat. Jumat atau sholat apa saja 2 rakaat. Ya, duduknya bukan tawaruk tapi ihtiros. Nggih. Ya kalau kami mempelajari dalil-dalil buku sholat itu nyata nih. Ini kami punya kitab asli gitu. Beda dengan cetakan dari PP. Kalau PP beda dengan halaman yang kami miliki. Kitabnya namanya Sifatus Sholati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minat Takbiri ila Taslimi Ka'annaka Taroh, yang ditulis oleh mu'alifnya sini Muhammad Nasiruddin Albani. Nah, kitab sholat. Okay. Kami kasih tanda ngoten niku. Nggih. Kata beliau ngeten iki. Beliau mengatakan dalam tuntunan sholatnya, nah ini ya, di dalam bab tasahud, duduk tasahud, kami ambil sebuah kalimat potongannya ini. Diawali summa, kemudian karena adalah sallallahu alaihi wasallam yajlisu li tasahud. Rasulullah duduk untuk tasahud ba'dal farahi min raq'ati tsaniyah, dan setelah dari rakaat yang kedua, faida kanati sholati, dan apabila adanya sholat rakaataini 2 rakaat kasubhi, sebagaimana sholat subuh, jalasa muftarishan. Duduk apa ini? Duduk iftiros. Nggak saya teruskan karena ini temanya beda itu pembahasannya itu. Beliau kasih catatan kaki nomor 4. Di sini nomor 4 di bawah catatan kakinya ya. Di bawah garisnya An-Nasai dalam kurung 1 garis miring, ini maksudnya itu jilid 1, halamannya 173 tutup kurung. Bisanatin sohihin, kata beliau. Panjenengan cek wonten naskah Nasai dari berbagai naskah, apa ada kalimat seperti itu? Kami sampai sekarang belum menemukan hadinya, ngoten niku ya. Tapi Nasruddin mengatakan
Jamaah rahimakumullah sewu, menurut kami ini seakan-akan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan yang lain. Seperti itu sholatnya kalau 2 rakaat. Tidak ada duduk yang lain kecuali duduk apa? Iftiros. Mutlak yang tadi. Nanti akan kita temukan pembahasan lebih luas ketika kita akan membahas pada halaman pasal fatwa tarjih cara duduk tasawuf pada sholat wajib atau sholat sunat 2 rakaat. Di sini pendapatnya dikemukakan semuanya. Yang intinya tidak mutlak seperti yang tadi. Imam yang dulu sudah membahas. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya 2 pilihan. Kalau sholatnya 2 rakaat bebas, mau duduk tawaruk boleh, mau duduk iftiras juga boleh itu. Tapi kalau sholatnya lebih 2 rakaat yang diawali ada tasawuf awal atau tahiyat awal, mutlak kata Imam Ahmad. Mutlak bagaimana? Tidak boleh duduk tawaruk. Dia harus melaksanakan iftiras. Sedangkan nanti tasawuf akhir, tahiyat akhir tidak boleh iftiras, tapi tawaruk itu Ahmad. Beda dengan Malik. Malik tidak ada duduk iftiras, semuanya tawaruk. Ya tawaruk semuanya, baik rokaatnya 2 maupun 4 semuanya tawaruk. Beda lagi dengan Hanafi. Hanafi tidak ada duduk tawaruk, iftiras semuanya. Begitu. Itulah pembahasan ulama-ulama dulu madzhab. Nanti insya Allah akan kita temukan lebih luas ketika kita sampai pada fatwa tarjih, ya sekali lagi cara duduk tasawuf pada sholat wajib atau sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah ada di sana nanti jawabannya lebih luasnya. Ngoten kesimpulan ini. Ya? Jadi sekali lagi mungkin ya ini pedomannya dari sini. Ya. Ya mestinya kalau menurut kami ya boleh-boleh saja kita belajar, tidak ada larangan, tapi harus punya referensi yang lengkap, tidak fanatif buta, hanya ini saja sehingga pendapatnya kaku gitu. Ya, kaku. Jadi gitu ya, jadi itu dulu jawaban yang bisa kami berikan jawaban terhadap hal yang tadi ditanyakan. Monggo, masih ada waktu kira-kira isanya jam berapa ya? 7 lebih. Nggih, monggo silakan, ada waktu tersisa barangkali dimanfaatkan. Monggo silakan. Silakan. Dun. Apa itu? Oh, sutro, nggih. Sutra itu di dalam soal jawab termasuk di HPT sholat jamaah itu sutra itu adalah bagi imam di sini. Atau di sini keterangan dalilnya sholat munfarid sutra itu. Bagi makmum tidak ada sutra jawabannya itu. Jadi makmum tidak ada sutra takbir dalam sholat. Dan termasuk sholat sunat kan sholat munfarid. Tetap kita menggunakan sutra. Imam sholat fardu, sholat sunnah tetap menggunakan sutro. Lalu bagaimana kalau di tempat gedungnya tadi sutro kita adalah tembok? Sutro kita. Di lapangan bagaimana? Itu kalau kita lihat hadisnya Rasulullah banyak. Kata hirbah-hirbah itu semacam pelama untuk tempat duduk. Onta Rasulullah itu ditaruh di sana itu, di depannya itu. Di lapangan. Kalau tidak ada menemukan begitu, Rasulullah mencari ada batu-batu yang kiranya bisa dibuat sutro, itu Rasulullah mempet di sana itu. Digambarkan dalam hadis lain, Ahmad ketika itu Rasulullah mencari sutro, tidak ketemu, ada batu besar, kemudian mepet di batu, Rasulullah sholat sana, kemudian ada anak kambing lewat di depan Rasulullah, dihalau oleh Rasulullah. Itu sutro begitu. Ya, sholat sendirian juga begitu, apalagi jadi imam. Tapi kalau makmum tidak ada sutro. Sutro-sutro yang tadi kan pembahasan ulama-ulama kemudian kontemporer. Tapi ini walaupun tidak ada tuntunya, tidak apa-apa. Loh, udah ada tuntunya, tidak ada apa-apa gimana? Kalau bicara masalah sholat, kita kembali pada dalil. Kalau tidak ada dalil, misalnya harus dihindari. Ini pendapat begitu kata sebagian orang-orang itu. Sebetulnya kata niki merujuk pada kebiasaan di Masjid Nabawi, kata niki ya. Karena kami pahami di sana itu ulama fatwa karena menghindari kholwat. Kholwat itu campur baur. Campur baur jamaah laki-laki perempuan yang tidak bisa dihindari ketika uyel-uyelan di raudhah, kata niki. Sehingga diupayakan pakai sutro. Nah kalau tidak ada uyel-uyelan, kenapa kita pakai sutro? Lalu dalilnya apa kita itu? Jadi itu. Kalau kita masalah ibadah tentu harus punya dalil, bukan tidak apa-apa. Loh, tidak apa-apa itu bicara apa itu? Kalau tidak apa-apa itu, urusan bukan masalah ibadah, tapi urusan muamalah. Silakan, tidak ada dalil kita memang boleh-boleh saja. Tapi kalau masalah ibadah, tidak boleh kita mengatakan tidak apa-apa. Harus kembali kepada dalil. Begitu kalau kita bicara masalah ibadah itu.
Alasannya orang sekarang kan ini kan untuk menghindari padang memandang. Loh, sesungguhnya para Rasulullah dulu juga ada padang memandang, ada padang memandang, tapi para sahabat atau sahabat sangat menghindari pandangan langsung, ada hotel basor itu. Begitu. Oh sekarang yang sewu di masjid pakai sutro, tapi di tempat lain di kendaraan tidak pakai sutro. Heran itu. Pakai ojek nggak pakai sutro itu. Heran itu. Apa dalilnya? Mestinya pakai sutro itu. Wong itu bukan muhrim itu. Di kendaraan-kendaraan nggak pakai sutro itu. Dikatakan darurat. Bagaimana darurat? Kan bisa cari yang lain. Ada dalil orang sekarang kadang-kadang aneh-aneh itu. Iya, di sholat itu kan ada tempat khusus supaya tidak terjadi pandang memandang antara jamaah laki-laki perempuan, diwajibkan pakai sutro. Bukan masalah sutro ini, bukan masalah pandang memandang. Wajibnya itu adalah hubdul basor. Kalau masalah kita pandang memandang itu kaitannya bukan masalah kaitannya sholat. Menjaga aurat tadi loh, apa pandang memandang antara laki-laki itu. Tidak boleh kita sampai saling pandang memandang. Dimanapun, bukan di masjid saja, di kendaraan, di tempat-tempat umum, ya, jadi begitu. Nah, kalau masalah sholat ya kembali pada dalil. Masjid itu sudah ditentukan oleh Rasulullah cara-caranya, kok pintunya sudah diatur rinci cara pintu Rasulullah. Ya. Sehingga di kalangan sahabat seperti Ibnu Umar dikatakan oleh saya saja, ya, ketika ada keterangan Rasulullah dan para sahabiah pintu perempuan ke masjid sendiri-sendiri dengan laki-laki, sejak itu saya tidak pernah saya masuk ke masjid melalui pintunya ibu-ibu, termasuk ayah saya Umar juga begitu. Untuk apa? Menghindari hudul basar tadi loh, saling pandang-pandangan itu. Jadi itu cara-cara sahabat itu. Berarti menunjukkan memang ada jamaah-jamaah Rasulullah itu perempuan ikut sholat bersama saya di masjid. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tamna'u, jangan kamu halang-halangi ambiya, maksudnya wanita-wanita yang ikut yang menjaga auratnya ikut ke masjid, silakan saja, tidak apa-apa itu. Begitu dulu. Jadi sekali lagi, sutro masalah sholat itu memang suatu keharusan itu. Kalau misalnya di tempat-tempat terbuka, kalau masjid begini ini tembok kita ini sudah sutro itu. Makmum tidak ada sutro. Ngerti nggih? Karena dibatasi waktu, jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ya, walaupun waktunya yang singkat ini, paling tidak kita bisa berikan ilmu, pencerahan di dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah persoalan-persoalan yang sering kali muncul berkaitan dengan masalah ibadah, lebih khusus lagi masalah sholat. Apabila dalam kami menyampaikan ada kekhilafan, kesalahan yang wajar sebagai manusia biasa, maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.